Ya, oke. Baik, Pak Tata. Bung Tata, ini tidak terasa kita sudah pukul 23. Jadi untuk Indonesia Barat, jadi ya pukul 23, betul. Jadi untuk wilayah Indonesia Timur sudah dini hari, untuk Australia mungkin udah bisa sholat tahajud. kita akan memberikan semacam jawaban dari Pak Gatot dan Bung Ginting, tapi sekaligus soal closing statement ya. Nah, tapi yang menarik juga ini berkaitan dengan perkembangan terbaru di Indo-Pasifik, bagaimana dengan Indo-Pasifik, Pak Gatot ya. Ini penting menarik juga karena ini Indo-Pacific Corporation itu bagaimana, terus kemudian kecenderungan bahwa Indonesia dianggap lebih dekat dengan Cina, dan tadi juga soal Papua yang saya tadi sebutkan, Pak Gatot nih lama tugas di Papua, jadi cukup juga bisa memperkaya dari apa yang disampaikan oleh Pak Batara dan juga Bung Slamet Ginting. Silakan Pak Gatot sekalian closing statement. Mute-nya dibuka dulu, Pak. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Ya. Terima kasih, Bung Enzo. Kang Tata, Pak Batara, dan tadi klarifikasi dulu tentang masalah saya dapat dari Freeport, kemudian 15% dari Tommy Winata dan sebagainya. Saya pikir yang paling gampang dalam kondisi kita sekarang ini, laporkan saja saya kepada aparat hukum bahwa saya menerima fee dari Freeport untuk dicek ke Freeport. Kemudian kalau saya mengambil 15% dari rekanan, tinggal kumpulkan rekanan masih ada kan? Terus carikan buktinya, kalau ada ya proses hukum saja. Jadi itu yang paling mudah. Kalau saya menyampaikan tidak kan itu tidak objektif karena dari saya kan gitu. Mudahnya demikian lah kira-kira. Enggak, kok bagi juga gitu loh selama ini kalau ada sekitar itu. Nah, itu suatu hal yang biasa lah, tangkap orang biasa-biasa saja. Kemudian Papua. Jadi di kita sudah punya pengalaman masalah di Maluku ya. Jadi Maluku, bahwa itu semuanya berwaktu. Maluku itu yang pertama kali masuk Maluku kan Katolik, kemudian Katolik digeser dengan Protestan, kemudian Islam juga ada masuk, dan Belanda membuat kampung dengan kampung itu satu kampung Islam, satu kampung Kristen, satu Islam berdekatan. Dan mereka ada pela gandong, misalnya mengaku saudara. Jadi kalau membangun gereja, Islamlah yang membangunkan. Kalau masjid, Kristen juga sama-sama membangunkan. Nah akhirnya pada saat peristiwa Maluku, ini bom itu pecah sama dengan Papua. Gitu. Tapi yang saya sampaikan bahwa Papua itu tidak bisa dilihat dari faktor militer saja. Benar sekali yang dikatakan Pak Batara tadi. Jadi harus melihat dari berbagai aspek. Tapi satu yang saya ingatkan, bahwa ideologi Papua Merdeka itu sebenarnya tidak ada. Karena Papua selama ini terpecah-pecah dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil, kemudian paling besar adalah kerajaan Tidore. Saya ulangi, yang paling besar adalah kerajaan Tidore di sana. Jadi sebenarnya yang dikatakan Papua Merdeka itu nggak ada ideologi Papua Merdeka. Yang ada adalah sakit hati, ketimpangan sosial, kesejahteraan. Nah, ini adalah tugas dari kita semuanya. Dari sisi militer, operasi selama masih tertib sipil, maka tidak ada operasi tempur. Saya pernah dulu protes pada saat tahun yang lalu ada koop di sana. Nggak boleh ada koop. Dan operasi yang dilakukan adalah operasi teritorial di depan. Didukung oleh operasi intelijen, operasi tempur disiapkan. Operasi teritorial ada operasi untuk berebut hati dan pikiran rakyat. Nah, yang mengetahui wilayah-wilayah ini abu-abu dalam arti kata masih setengahnya ke Papua Merdeka, masih setengahnya otonom, kemudian saya ulangi Papua Merdeka, Republik, kemudian yang lebih besar masyarakatnya di bidang hitam. Nah, inilah intelijen yang memberitahu tempat-tempat ini. Nah, operasi teritorial ini pasti bergandengan dengan Pemda, kebijakan Pemda. Jadi bersama-sama. Apabila ini dilakukan, maka menetralisir kecemburuan sosial, ketimpangan sosial, kemudian kemiskinan dan sebagainya. Saya waktu jadi komandan Kodim di Maroke, itu yang pertama kali saya lakukan adalah mulai jam 7 sampai jam 9 saya perintahkan anggota saya semuanya di pagar Kodim menyaksikan. Setelah 2 jam, kamu lihat siapa yang paling kaya, setengah kaya, dan paling miskin.
Setelah 2 jam sampai jam 9 saya kumpulkan, coba kamu sampaikan. Ternyata kesimpulannya, yang paling kaya adalah bukan orang Merauke, yang setengah kaya juga bukan orang Merauke, yang paling miskin adalah orang Merauke. Saya tanya, kalau kamu jadi orang Merauke, apa yang ada perasaanmu? Marah sekali, Pak. Saya sedih, saya malu. Ya, itu dia. Jadi, itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, dengan kebijakan bahwa kepala daerah harus putra Papua asli. Ya. Kebijakan ini adalah pasti di kabupaten-kabupaten yang menjadi bupati adalah suku yang dominan. Yang jadi bupati adalah suku yang dominan. Nah, antropologi budaya mengatakan bahwa suku-suku ini menganggap yang lainnya adalah enemy. Gitu loh. Jadi yang diurusin ya sebagian ya, mudah-mudahan sekarang udah tidak ada, tapi sebagian itu adalah ya suku yang besar itu gitu. Jadi maka selalu kan ditutup dengan pertempuran suku dan sebagainya. Nah, ini yang harus sama-sama kita melihat. Jadi mengatasi Papua ini yang pertama kali benar sekali dikatakan tadi, harus ada keputusan yang tepat bahwa Papua ini apa sih sebenarnya? Kriminal bersenjata, teroris, atau separatis. Ya, indikasinya sudah ada angkatan bersenjata, sudah di pemerintahan, sudah ada bendera, kayak gitu. Nah, kalau ini seperti ini sehingga tidak ada keraguan-keraguan. Tapi yang paling penting adalah komando operasi di mana. Tidak bisa gabung-gabungan, nggak bisa. Pembagian tugas dengan jelas secara profesional. Tapi kalau pembagian tugas tidak jelas, maka berapa intelijen yang ada di sana jumlahnya, berapa tentara tidak akan selesai. Jadi peran pemerintah ini adalah yang paling depan. TNI membantu kebijakan-kebijakan ini. Dengan demikian maka Papua akan pelan-pelan akan setara kesejahteraan dengan yang lainnya lagi. Karena alangkah sedihnya, kan, emas, minyak, tambang, kamu ambil dari sini, tapi KP hanya sebagai penjual pinang. Promosi ini kan luar biasa, kan? Saya ulangi, emas, minyak, tambang, kalian ambil di sini keluar, tetapi kami di sini hanya sebagai penjual pinang. Itu kata orang Papua. Nah, hal-hal semacam inilah yang harusnya kita lebih kritis lagi menghadapi ini, sehingga menangani Papua dengan pikiran jernih, dengan hati yang jernih. Saya yakin ini bisa diselesaikan apabila kita semuanya dengan visi yang sama. Jadi operasi di Papua hanya operasi teritorial yang paling depan, didukung operasi intelijen, operasi tempur disiapkan. Selama masih tertib sipil, kecuali pemerintah menetapkan darurat sipil atau darurat militer, itu beda lagi. Itu masalah Papua. Kemudian tadi yang dikatakan tentang masalah Astagrata. Iya benar, Trigatra itu adalah statis, ada geografi, sumber daya alam, demografi. Kemudian Pancagrata adalah hal yang dinamis. Nah, Trigatra inilah sebagai modal apabila kita sama-sama tadi melihat tentang masalah kondisi geopolitik internasional. Sebenarnya Trigarta ini kita mempunyai keunggulan. Hampir di seluruh dunia mungkin kita yang paling unggul lah kalau kita melihat. Dari posisi kita, dari kondisi geografi kita, sumber daya alam kita, kemudian demografi kita sebagainya. Tetapi belum dimanfaatkan melalui Pancagrata ini untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Ini yang saya katakan, kita harus benar-benar yakin bahwa kita punya semuanya dan dimanfaatkan untuk masyarakat melalui pola Pancagrata tadi, IPOLEK Sosbudmil, yang saya katakan tadi semua rapot merah, ini dihijaukan gitu, sehingga muncullah kesejahteraan dan ketahanan nasional. Kemudian tadi tentang masalah perang terkini. Tanggal 10 Maret 2014, saya sudah mengatakan bahwa proxy war. Sebenarnya proxy war yang saya sampaikan ini adalah bagaimana China menguasai Indonesia. Tetapi pada saat itu saya masih bungkus dengan proxy war, yaitu menguasai media, kemudian menguasai hukum, membeli hukum, kemudian membuat orang-orang boneka, kemudian menghancurkan generasi muda dengan hedonis, kemudian narkoba, kemudian mengadu, memecah TNI Polri, kemudian membeli undang-undang dan lain sebagainya, yang semuanya terjadi sekarang ini.
Dan tentang masalah Indo-Pasifik, Indo-Pasifik ini adalah negara-negara yang saya katakan tadi, pertumbuhan ekonominya hampir rata-rata selama 10 tahun terakhir itu adalah 5%. Kemudian jumlah penduduk dunia setengah lebih ada di Indo-Pasifik. Nah, kemudian kemanakah kita harus berpihak? Satu, kita harus menjadi negara non-blok. Kalau toh berkawan kita melihat sejarah. Kita melihat sejarah. Sejarah bahwa, ya saya ulangi sejarah, bahwa kita punya sejarah indah dengan Amerika pada saat perjanjian Meja Bundar, Papua, di mana Amerika mengingatkan kepada Belanda memberikan batas waktu hasil Papera tadi itu. Kemudian kita punya pengalaman buruk pada tahun 65 dengan China. Dan kita melihat dalam berbisnis, kalau kita berbisnis secara fair, kita membangun pabrik tapi harus tenaga kerja dari China. Kita melakukan PPKM, tapi PPKM dari luar negeri semuanya 14 hari dengan dalih Jawa sama Bali, karena tenaga kerja China tidak kabari dengan Jawa tapi keluar Jawa tanpa ada karantina dan sebagainya. Closing saya mengatakan bahwa kalau bangsa ini akan selamat, saya ulangi, kalau bangsa ini akan selamat, pandai-pandailah melihat siapa diri kita, ada potensi apa dengan kita, dan selama kita menerapkan apa yang sudah diputuskan, bahwa kita menjadi negara non-blok, tidak punya musuh, kawan sebanyak-banyaknya, kemudian kita mengambil keuntungan dari kondisi konflik Laut Cina Selatan, dan kemudian kita juga mawas diri bagaimana kondisi ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan di dalam negeri yang saya katakan tadi rapuh, segera bersama-sama menyatu, kemudian mengembalikan lagi cara berdemokrasi kita juga harus mengevaluasi lagi, dan trias politik kita yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif berdiri sesuai dengan konstitusi. Apabila ini dijalankan kita bisa selamat, tapi kita masih bisa dalam waktu bisa selamat. Terima kasih Bung Arsul. Baik, terima kasih Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Silakan sekarang saya bergeser ke Bung Slamet Ginting sekaligus memberikan semacam closing statement. Baik, Bung Hersu, kalau bicara masalah Papua, menurut saya diperlukan sebuah regulasi yang untuk mendasari secara hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini penting untuk menghindari keraguan-raguan dalam pelaksanaan tugas bagi TNI dan Polri. Jadi harus pemerintah dalam hal ini, Presiden, jangan ragu-ragu kemudian menyatakan kelompok ini adalah kelompok separatis teroris bersenjata Papua. Sehingga kalau ini berani dinyatakan, kemudian supaya TNI tidak baper membawa perasaan dalam penanggulangannya. Kalaupun takut terjadi pelanggaran HAM, maka libatkan saja Korps Polisi Militer dan Korps Hukum dalam operasi-operasi itu, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Karena itu tetap kemudian mengedepankan, yang di depan adalah operasi teritorial, di backup oleh operasi intelijen, dan di belakangnya operasi tempur untuk menghadapi kelompok bersenjata. Karena kalau kita lihat film-film Die Hard, Bung Hersu, itu kelihatan sekali awalnya adalah dihadapi oleh polisi, tapi ketika kemudian penjahat ini sudah mempunyai senjata penembak tank, maka kemudian militernya langsung pimpinan saya ambil alih. Kira-kira itu yang harus dilakukan oleh militer kita. Nah, penanganan dan penanggulangan separatis teroris bersenjata ini seharusnya dilaksanakan secara bersinergi, terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif dengan melibatkan aparat baik TNI, Polri maupun Pemda dan instansi terkait lainnya, karena memang tidak bisa mengandalkan persoalan hankam. Ini masalah Ipolek Sosbud. Nah, karena itulah permasalahan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi
salah satu fokus utama untuk menghilangkan stigma bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganaktirikan Papua. Nah, yang terakhir untuk masalah Papua diperlukan upaya-upaya secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mengubah stigma tentang perang dengan melakukan deradikalisasi. Misalnya tahanan dari OPM itu ditahan di luar Papua dengan penanganan deradikalisasi. Kemudian dari sisi pertahanan keamanan, maka kita harus memegang teguh prinsip defensif aktif dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dengan berpedoman tentunya pada Sishan Kamrata. Kemudian juga kita harus mewujudkan penguatan pertahanan pulau-pulau besar kita secara mandiri dalam penguatan kompartemen strategis pertahanan dan keamanan. Dan berikutnya adalah tetap saja kita harus meningkatkan kesiapsiagaan dan operasional yang didukung oleh sumber daya manusia TNI yang lebih baik, lebih unggul dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang setiap saat berubah-ubah. Jadi tidak bisa lagi hanya mengandalkan satuan tempur, tapi juga karena ini perang dunia maya, maka harus menyiapkan juga perang pernika, perang elektronika. Dan terakhir adalah kita harus memprioritaskan penggunaan produk industri pertahanan nasional dalam pemenuhan kebutuhan alat pertahanan keamanan. Kalau perlu misalnya Pindad, PT PAL atau Nurtanio dikembalikan ke basisnya yang lama, bahwa ini industri strategis bukan mencari keuntungan. Jangan seperti konsep BUMN mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ini berbeda BUMN seperti Pindad. Dan terakhir, saya pikir karena Kementerian Pertahanan dan TNI itu sulit dijangkau oleh KPK, maka harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Saya pikir itu yang bisa menjadi closing statement saya. Terima kasih Bung Hersu, Bang GN, Daeng Tata, dan juga Pak Batara Hutagalung, serta peserta diskusi kita pada malam ini. Terima kasih. Ya, Bang Hersu, saya minta 2 menit. Ya, silakan Pak Gatot. Karena closingnya saya lupa, tadi closingnya menjawab pertanyaan gitu kan. Ya. Di closing saya bahwa dari semua yang saya ya, gimana? Bisa di open lagi. Iya, kesan ini saya konsentrasi pada menjawab, tapi closing saya bahwa yang saya sampaikan semuanya, saya sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun dekaden untuk Indonesia, atau kemunduran dalam peradaban, dalam berbangsa dan bernegara. Dan semoga tahun depan tahun kemajuan bagi Indonesia. Terima kasih, Bung Hersu, Bung Tata, selamat. Kemudian Bang Batara dan semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersu, Ya. Maaf, ya. Ini ada pertanyaan tidak di chat room, tidak di WhatsApp group, tapi japri. Bisa dijawab, bisa tidak dijawab oleh Pak Gatot. Pertanyaan simpel. Kalau seandainya Pak Gatot, Nurmantio, seorang jenderal TNI, diberi kesempatan untuk memimpin negara ini, apa yang paling pertama atau prioritas pertama Pak Gatot yang Pak Gatot lakukan? Kalau di Amerika istilahnya, what is your first 100 days policy? Bisa jawab, bisa tidak jawab nih Pak. Tapi dari siapa ini? Pertanyaan dari? Ini adalah teman dari Los Angeles. Oke.
Pak Gatot mau jawab langsung atau masih Japri? Ini menarik, nggak apa-apa sekarang masa ini 0% kita semua. Tapi yang saya jelas ya, yang saya jelas yang pertama adalah pemberantasan korupsi dulu. Masya Allah. Interesting. Korupsi jadi Ya. biang keroknya korupsi ya Pak Gatot ya? Iya, semuanya kan itu semuanya yang korupsi itu kan yang rusak negara itu. Tapi itu saya tapi orang lain bisa aja yang korupsi lain. Kalau kan itu kan semua kalau semuanya kan gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Saya kira terima kasih pertanyaan colongan karena sudah mau di injuritize. Ya kelihatannya begitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas nama teman-teman dari Forum Tanah Air menyampaikan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Pak Gatot Nurmantio, Bung Slamet Ginting sebagai narasumber dan tadi juga Pak Bathara Hutagalung ini senior kita yang memberikan sumbang pikir dan juga untuk teman-teman di seluruh penjuru dunia. Begitu juga dengan teman-teman yang menyaksikan acara ini lewat channel YouTube Forum Tanah Air, Refli Harun Channel, SNN TV, Ibrahim Haji Channel, Macan Jurnalis, Ekonomi Politik Islam, Egy Sujana Channel, dan juga Universitas Indonesia Watch. Oke, saya Hirsunul Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua dan juga penghargaan sekali lagi saya sampaikan kepada narasumber yang telah menghidupkan dialog ini cukup hangat ya, ini sekitar 140 menitan kita berdialog, lebih panjang dari jadwal sebelumnya hanya 120 menit. Mudah-mudahan semua apa yang Anda sampaikan ini memberikan kontribusi yang positif. Kalau Pak Gatot tadi menyebutnya sebagai tahun dekaden atau tahun-tahun kemerosotan gitu ya, kemerosotan baik dari sisi ekonomi dan segala macam lah ini. Yang paling berat itu dekadensi moral, itu ini jadi PR kita yang serius. Dan sekali lagi mudah-mudahan tahun 2022 itu ada harapan baru. Tetapi ada pesan sponsor ya. Pesan sponsor kalau tetap saja presidensial threshold 20% pada Pilpres 2024, jangan harap akan terjadi perubahan pada bangsa ini. Yang terjadi adalah makin dekaden nantinya. Oke, saya kembalikan kepada Bung Tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ersu. Ya, atas nama Forum Tanah Air, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal TNI Purnawirawan Pak Gatot Nurmantio atas waktunya. Ini sudah yang kedua atau ketiga kali dengan Forum Tanah Air. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak. Juga Pak Slamet Ginting, ini debut pertama di sini. Semoga mau dipanggil terus. Dan juga saya ingin menyapa tamu-tamu kita ini. Tadi ada tamu-tamu yang hadir. Ini ada Ibu Amelia Ahmad Yani, Ananda atau putri dari Jenderal Ahmad Yani. Iya betul. Ya, mantan duta besar Indonesia untuk Bosnia juga. Iya. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian ada Jenderal Jaswandi. Ini mantan Pangdam Jaya ini. Juga hadir. Ya, kemudian tentunya Pak Bathara Hutagalung, ini senior sejarawan senior ya, ini mentor saya juga kalau tanya-tanya sejarah ke beliau nih. Terima kasih juga sisipan tadi informasi yang diberikan. Kemudian juga Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan yang juga mengikuti acara ini. Dan tadi juga saya lihat ada Ibu Nurhayati Assegaf dari Turki. Terima kasih semuanya, juga kepada teman-teman yang masih menonton dari seluruh wilayah yang ada di Forum Tanah Air, dari Amerika, Eropa, Middle East, North Africa, dan juga Asia Pasifik, Australia. Saya lihat tadi sudah live ya Mas Ersu. Sekarang Australia ini sudah jam 3 subuh soalnya.